مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melena Salsabila dengan NPM 150 2022-041. Di sini saya akan membawakan ceramah dari surat Ali Imran ayat 94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tapi sering diabaikan, yaitu tentang bahayanya mengaku paham agama padahal menyebarkan ajaran yang menyesatkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dulu dengan apa yang menjadi pegangan umat utama kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 94. Faman iftara 'ala Allahil kadziba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Artinya, maka barang siapa mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. Ayat ini singkat tapi maknanya sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang yang membuat kebohongan atas nama agama sebagai orang zalim. Nah, ceramah kita kali ini tentu saja tentang surat Ali Imran ayat 94. Mari kita lebih memperdalam ayat-ayat dari surat Ali Imran ini. Famani, yang artinya maka barang siapa, iftara, yang artinya mengadakan, Allah artinya atas atau terhadap, ilahi yaitu Allah sendiri, kaziba artinya dusta, min dari, ba'di sesudah, zalika itu atau demikian, faulaika maka mereka itu, humut jolimun, humus sendiri itu mereka, jolimun artinya orang-orang yang zalim. Maka ayat ini jelas banget saudara-saudari, Allah ngasih warning keras bagi siapapun yang ngaku-ngaku atas nama Allah padahal itu bukan dari Allah. Misalnya bilang ini halal, itu haram padahal gak ada dalilnya, atau ngarang hukum agama cuma buat keuntungan pribadi. Nah, untuk memperkuat ayat tadi ada juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kadzabi alayya muta'ammada fil yatabawwa maq'adahu min nar. Artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1291 dan Muslim nomor 3.
Hadis ini menguatkan ancaman tersebut, bahkan menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tidak ada toleransi bagi mereka yang menyebarkan ajaran tanpa dasar, sebab efeknya bisa menyesatkan umat. Terdapat pula tafsir As-Saudi mengenai surat Ali Imran ayat 94 ini. Jika mereka sendiri itu kaum Yahudi tetap mengotot bahwa makanan itu memang haram sejak awal karena agama, maka katakan kepada mereka, coba bawa Taurat kalian dan bacalah isinya kalau kalian benar. Tapi siapapun yang tetap mengada-ngada kebohongan atas nama Allah setelah bukti jelas itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, maksud dari itu, tafsir itu adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menantang kaum Yahudi agar membuktikan klaim mereka dengan Taurat. Kalau benar makanan itu haram secara agama sejak dulu, buktikan dengan isi kitab mereka. Tapi kalau tidak bisa, berarti mereka sengaja membuat hukum palsu atas nama agama. Dan siapa yang sengaja mengarang kebohongan tentang Allah, maka dia tergolong orang yang zalim, yakni pendusta, perusak kebenaran dan penyesat umat. Karena kalau seseorang menyebarkan informasi palsu tentang agama, itu bisa menyesatkan banyak orang. Bahayanya bukan cuma buat diri sendiri, tapi bisa berdampak ke orang lain juga. Makanya sebelum kita share sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan agama, pastikan dulu kebenarannya. Belajar dulu, tabayun, dan tanya ke yang ahli. Lalu kita masuk ke penjelasan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari surat Ali Imran ayat 94 ini. Apa maksudnya? Mengada-ngada kebohongan. Dalam konteks ayat ini, mengada-ngada kebohongan terhadap Allah berarti 1. Mengatakan sesuatu tentang agama tanpa ilmu yang cukup. 2. Menafsirkan ayat sesuai keinginan sendiri tanpa dasar keilmuan. 3. Membuat hukum-hukum baru yang tidak ada dalilnya. 4. Mengklaim bahwa sesuatu halal padahal haram atau sebaliknya. Contoh nyata di sekitar kita. Coba perhatikan di sekitar kita, saudara-saudari. 1. Di media sosial pasti banyak ustadz dadakan, ya kan, yang asal posting kutipan ayat tanpa penjelasan konteks, padahal kadang salah tafsir. Yang kedua, ini yang sering nih, ibu-ibu tuh korbannya. Di grup WhatsApp beredar pesan berantai yang mengklaim kiamat akan terjadi tanggal sekian. Nah, itu pernah heboh tuh pada masanya kan, tahun 2012 kalau nggak salah, sampai dibuat film tuh. Padahal Rasulullah SAW sendiri sudah jelas mengajarkan bahwa waktu kiamat hanya Allah yang tahu. Ketiga, dalam pengajian ada yang mengajarkan amalan-amalan yang katanya bisa langsung masuk surga, padahal tidak ada dasar hadisnya. Nah, ini nih warning. Kita harus bisa memilih mana tempat pengajian yang baik untuk saudara kita, adik kita, kakak kita, juga anak-anak kita nanti. Kenapa ini sangat berbahaya? Bayangkan saudara-saudari naik pesawat dan pilotnya ternyata hanya belajar menerbangkan pesawat dari YouTube. Ngeri kan? Begitu juga dengan agama. Nah, dampaknya pastinya sangat serius. Orang jadi salah memahami agama, menjalankan ibadah yang salah bertahun-tahun. Aduh, itu mah sedih banget ya, udah bertahun-tahun salah ibadah pula. Bisa menyebabkan perpecahan umat. Yang terburuk ya, orang bisa menjauhi Islam pastinya karena melihat praktik-praktik yang aneh. Nah, tuh. Kita semua pastinya bertanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia
mempersiapkan tempat duduknya di neraka sesuai dengan hadis yang sudah kita dengar tadi dan saya bacakan. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini ya berarti maksudnya hati-hati sebelum menyebarkan informasi agama. Pastikan sumbernya jelas dan terpercaya. Jika tidak yakin, diam itu lebih baik, karena mulutmu itu harimaumu. Selalu cek ke ulama yang berilmu jika ragu. Lalu bagaimana cara kita menyikapi? Belajar dari sumber terpercaya, cari guru yang jelas sanad keilmuannya, bukan sembarang orang yang viral di internet. Lalu verifikasi, jangan langsung percaya hanya karena dibagikan oleh teman atau keluarga. Jangan asal share sebelum membagikan informasi. Pastikan kebenarannya dulu ya. Tingkatkan literasi digital. Baca-baca, belajar membedakan konten agama yang kredibel dan sekedar cari sensasi. Tabayun terakhir. Klarifikasi Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu melakukan tabayun sebelum menerima informasi. Nah, jadi jelas ya semua saudari-saudari, surat Ali Imran ayat 94 ini menegaskan bahwa orang yang mengada-ngadakan kebohongan tentang agama, termasuk golongan zalim dan dibenci Allah dalam kehidupan sehari-hari, kita harus satu, tidak menyebarkan ajaran agama tanpa ilmu yang cukup. Kedua, selalu verifikasi informasi keagamaan sebelum percaya atau membagikannya. Ketiga, belajar agama dari sumber terpercaya dengan sanad keilmuan yang jelas. Keempat, hati-hati dengan konten keagamaan di media sosial yang belum terverifikasi. Kelima, menerapkan prinsip tabayun untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Menjaga lisan dan perbuatan dari menyebarkan informasi agama yang salah adalah tanggung jawab setiap muslim untuk menghindari tergolong sebagai orang zalim. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, agama kita indah dan sempurna. Jangan sampai kita jadi orang yang zalim karena menyebarkan ajaran yang salah. Ingat ya pesan Ali Imran ayat 94, mereka yang membuat kebohongan tentang Allah adalah orang-orang zalim, dan tentu kita tidak ingin termasuk golongan tersebut kan? Mari jaga lisan dan jari kita, jadilah muslim yang cerdas yang tidak mudah termakan hoaks, apalagi menyebarkannya. Sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita baca doa bersama untuk menutup ceramah ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah illa anta astaghfiruka wa